peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Pasai Serantau Aceh Utara hari ke-1. Salim Anik Nanggrau, Pasai Serantau Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Pasai Serantau Channel akan meliput, yaitu Maulid Pasai Serantau Aceh Utara atau PSAU. Saya sebagai Ketua Umum Pasai Serantau Aceh Utara ingin mengadakan Maulid. Hari ini adalah Maulid yang pertama. Yang ini saya perkenalkan, itu panitianya itu Ustadz Sarkawi sebagai Ketua Panitia, ada Pak Nurman, ada Bang Liputra, ada Ko Alim Thomas, dan ada juga panitia-panitia yang lain. Nanti malam akan kita liput acaranya. Nah, Maulid Pasai Serantau Aceh Utara mungkin akan beda dengan Maulid paguyuban lain yang lain. Kenapa kita ingin tampil beda? Karena paguyuban lain membuat suasana Maulid hampir sama semua. Persis seperti di Aceh, memeriahkan, sangat meriah. Kita senang melihat Maulid Aceh. Ya, tapi yang datang itu adalah masyarakat Aceh. Yang datang itu juga ya. Kita ada seremonial ya persis lah seperti di Aceh. Cuma Pasai Serantau Aceh Utara ingin mencoba berbeda. Ingin berbeda kenapa? Karena kita hidup di Jakarta, di tempat orang. Coba saya ingin berbagi, ingin memberi memperkenalkan ini loh cara Pasai orang Aceh bermaulid. Ya, mungkin kepada masyarakat yang di sini, masyarakat Betawi, masyarakat Jawa, apapun yang ada di sini. Apalagi ini adalah tempat pengajian orang Aceh, yang orang tahu di sini adalah tempat perkumpulan orang Aceh. Nah, kita coba ajak anak-anak yatim, kaum duafa yang ada sekeliling ini, kita kumpul di sini, kita membuat acara meriah mulut dengan mereka. Jadi mungkin saya mohon maaf, mungkin tidak saya undang tokoh-tokoh, para pejabat ataupun masyarakat Aceh umumnya. Kita sudah sering bertemu di acara-acara maulid yang lain, di paguyuban yang lain. Biarlah kami beda untuk biar memperkenalkan maulid kita orang Aceh ini kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, caranya kami adalah membuat maulid ini mungkin lebih simpel. Kami hanya mengetuk hati para donatur, berapapun sumbangannya, kami hanya meminta donasi dengan nasi kotak dan dengan kita amplopin untuk anak yatim dan kaum duafa ya, dengan satu kotak itu 30.000 kita hargain ya, dengan uang amplopnya 50.000, dan kan kita buat satu hari 100 orang. Dan alhamdulillah Pak Ustadz ya, kita sudah bisa buat 3 hari ya. Untuk tahun ini kita buat 3 hari di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda. Jadi kalau satu hari hitungannya sekitar lebih kurang 10 juta. Jadi 8 juta, 3 juta untuk nasi, 5 juta untuk amplop, mungkin 2 juta lain untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kebetulan begitu kita buka dompet donasi, alhamdulillah ada yang menarik. Salah seorang itu Bapak Maijen Purnawirawan Iskandar Ali, beliau bahkan langsung bilang saya ambil 1 hari. Beliau ambil 1 hari, berarti beliau ambil 10 juta. Nah, malam ini, malam perdana ini kita buat berarti dari Pak Iskandar Ali, Maijen Iskandar Ali, kita buat acara mulut beliau sebenarnya. Jadi panitia ini hanya menyalurkan. Jadi sumbangan orang kita salurkan langsung ke kaum duafa dan anak yatim. Dan kita tidak ada buat seremonial. Jadi kita sengaja buat tempat-tempat begini. Pertama kita untuk mengirit, tidak sewa tempat, tidak biaya-biaya lain kita perkecil. Jadi langsung kita nyentuh ke kaum duafa dan anak yatim. Inilah cara kita mungkin yang beda. Kalau mungkin tahun ini sukses, mungkin tahun depan mungkin akan kita teruskan. Tapi kalau memang nanti tanggapan masyarakat tidak bagus atau tidak boleh, mungkin kita akan stop. Nah, tapi ini hari pertama di sini, hari kedua nanti di mana? Kompleks Zeni di Kalibata. Yang hari ketiga? Di Jati Padang Baru. Di Jati Padang Baru. Jadi 3 hari yang terkumpul dan kita stop mungkin 3 hari. Kalau insya Allah memang berkembang, tahun depan bisa 7 hari, bisa 10 hari, atau tidak sama sekali, atau kita buat lagi seperti paguyuban yang lain. Jadi kita ini tes, kita uji cobalah. Ini begitulah para pemirsa sekalian. Mohon komennya, mohon dukungannya, mohon ditanggapin bagaimana ini maulid kami ini. Kalau memang banyak saran-saran yang kami harapkan untuk input ke kami akan pelajari dan insya Allah akan kami rubah tahun depan atau akan kami lanjutkan tahun depan. Baik, nanti sebentar lagi habis Isya kita akan mulai maulid perdana Pasai Serantau Aceh Utara.
Terima kasih. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Selalu ku tinggalkan Engkau dengan hilafku. Ku balas segala kemurahan-Mu dengan keburukan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasa-Mu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Assalamu ala zainal anbiya. Assalamu ala azqal azqiya. Ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga bisa berhadir di Balai Aceh tim cabang Pasar Minggu dalam rangka memenuhi undangan kami dalam rangka perayaan Maulid Pasir Rantau Aceh Utara. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت Nah, ini segini banyaknya anak yatimnya 50. Dua apanya 50, udah 100 orang. Nah itulah pahalanya penuh. Nih, Bang Haji Agam. Ini karena Bang Haji Agam nih tuh anak yatim. Ini segini banyaknya pahalanya buat kita semua nih. Buat para panitia yang buat melaksanakan dan yang punya pengurus balai Aceh. Dia tuh termasuk ini orangnya. Mudah-mudahan sehat itu. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dipanggil oleh malaikat jangan mati dulu. Gitu. Ya. Kira-kira nih saya mau nanya anak-anak yatim, kita kan diberikan nih hadiah oleh fase Serantau Aceh Utara. Kira-kira gila nggak enggak? Gila nggak? Kalau dia dari lagi di Balai Aceh mau nggak datang lagi kembali? Ibu-ibu mau nggak Bu datang lagi kembali Bu? Pasti mau Bu, namanya dibagi, dikasih hadiah, terima Bu, orang bagi. Kecuali kita minta, jangan, itu namanya pengemis. Jangan sampai kita jadi pengemis. Ya, ya. Oleh karena itu, Pak Tengku Sarkawi, saya atas nama pengurus RT 12 10, nama saya adalah Yahuza bin Mahmud Al-Betawi mengucapkan terima kasih banyak atas diundangnya anak-anak yatim dan ibu-ibu janda RT 12 sehingga mereka mendapatkan sesuatu dari sini. Mudah-mudahan sesuai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang akan kita raih dan insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya orang-orang Aceh yang ada di Pejaten Timur, yang ada di Kecamatan Pasar Minggu, yang ada di Jakarta, selama dia cinta sama Allah, selama dia cinta sama Rasulullah SAW, pasti akan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sambutan dari Ketua Pasir Serantau Aceh Utara, ya, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Abidin Hussein kepada Bapak kami besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razitu billahi rabbana wa islami lina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah telah mempertemukan kita di tempat dan di malam yang sangat berbahagia ini. Dan tahu pula sama-sama kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati tentunya Ustaz kita, bukan namanya sama dengan saya, itu Ustaz Jenal. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Tadi agak deg-degan juga saya karena saya ditelepon sama Pak Jagam, gak waduh siapa nih yang mau bisa-bisa Pak istri yang ceramah. Tapi alhamdulillah beliau datang. Dan yang saya hormati juga abang saya, tokoh di sini, dan itu ketua masyarakat Aceh juga, itu masyarakat Kemak, itu Aceh besar, itu Abangda Iskandar Ali. Dan yang saya hormati tentunya teman-teman, bapak-bapak dan Pak Rusli, kalau Bang Haji Agam memang kayak orang Pasir itu. Panitia, semua pengurus, saya sangat
menghormati, sangat berterima kasih dengan berjibaku ya, dengan macam jalannya hari ini terjadi acara maulid kita. Dan tentunya yang saya hormati, saya mesti baca karena saya orang baru sini pas. Pertama tentunya Ustadz Hujal Mahmud Al-Batawi, Pak Haji Syafi'i, itu Pak Haji Soleh RT, Pak Spadi, Pak Suwarman, tentunya ini Bu RT ya, Bu Hilda. Ya, Bu Hilda jangan lupa, jangan sampai memalingi saya ya. Jangan teman-teman saya muda memalingi saya. Pak RT, Bu RT ganteng juga. Dan Ibu Lilis dan sama orang tua kita itu Pak Haji Mata. Bapak sekalian yang saya hormati dan ibu dan adik-adik sekalian, tentunya malam ini adalah malam perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kami masyarakat Aceh, umumnya masyarakat Aceh kalau merayakan Maulid besar Muhammad SAW itu berbulan-bulan, bukan satu hari, berbulan-bulan sampai 4 bulan. Nah, di Jakarta ini tentu masyarakat Aceh, Pak RT, Pak Guyup banyak. Di sini ada Pak Iskandar Ali, Pak Kemat Aceh Besar, dan ada Pak Guyup lain. Di masyarakat Aceh dalam merayakan Maulid itu luar biasa meriahnya, seperti pesta besar. Wah, makan luar biasa. Itu di Aceh juga sama. Jadi hampir setiap hari, kadang-kadang sehari bisa dua tempat, susah membaginya. Jadi kami dari Paguyuban Paseh Seramto Aceh Utara, pertama kami ingin memperkenalkan dulu nama Paseh, ya tentunya kepada masyarakat yang sekitar. Kebetulan aktivitas masyarakat Aceh, pertama di pasar minggu ini boleh dibilang di kampung Jawa ini, Aceh apapun dia, tapi adalah masyarakat Aceh. Jadi kami mengambil kesimpulan inisiatif saudara-saudara kita, abang-abang kita, sahabat-sahabat kita di Paguyuban lain membuat acara seperti Aceh. Kita balik, kita cari model yang lain, yaitu kita ke masyarakatnya, bukan masyarakat Aceh, tapi masyarakat sekitar aktivitas masyarakat Aceh. Tentunya di sini di kampung Jawa. Jadi Maulid Paseh Seramto Aceh Utara, kalau daerah lain buat 1 hari, kami tahun ini buat 3 hari. Hari ini di sini, tanggal 25 di Zeni di Kalibata, dan yang ketiga tanggal 27 di Jagakarsa, di Jati Padang. Jadi ada 3 hari. Ini adalah pertama sekali Paseh Seramto membuat kegiatan mulut. Kalau tahun ini berhasil, insya Allah tahun depan kami akan lanjutkan. Dan ini kita divideokan, ini dibikin YouTube. Nanti YouTube itu akan dikomen oleh masyarakat apakah kami lanjut tahun depan atau kami stop. Kalau ada respon masyarakat, wah ini bagus, lanjutkan Pak Jenal, lanjutkan Paseh Seramto Utara dengan cara ini, insya Allah mungkin bisa 10 hari atau 30 hari. Nah, karena apa kami membuat di sini, dengan masyarakat di sini? Karena adik-adik ini kami sudah pilih sama Pak RT tadi, tolong pilih adik-adik kita, ibu-ibu, adik-adik ini adalah anak-anak kita juga, anak-anak kami juga. Ibu-ibu ini adalah mak-mak kami, ibu-ibu kami juga. Apa masalah beliau, dan kami juga ingin merasakan. Dan kami ingin merayakan Maulid ini dengan saudara-saudara kami, dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak kami yang ada di sekitar kegiatan masyarakat Aceh. Ini yang kami ingin. Terus kami ingin mengangkat nama Paseh. Kalau saya tanya kepada ibu atau adik-adik sekalian yang saya cintai, tahu nggak apa itu namanya Paseh? Tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Islam, tahu Islam kan? Agama Yunus, agama apa ya? Islam pertama masuk ke Indonesia ini, ya, pertama kerajaan yang pertama di Republik ini adalah Kerajaan Samudra Paseh. Kerajaan apa? Samudra Paseh. Kerajaan Samudra Paseh itu di mana? Di Aceh. Nah, alhamdulillah dengan bentuknya kerajaan Islam pertama di Republik ini, Islam begitu berkembang. Makanya ada Wali Songo menjebak ke Cirebon, ya, ada Syarif Dayatullah, ada Wali Songo.
itu adalah asalnya dari Aceh, dari Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai itu di abad ke-12. Di saat daerah lain masih menyembah batu, masih menyembah pohon, masyarakat Pasai, Samudra Pasai, alhamdulillah di abad ke-12 sudah tahu kemana arah kiblat dan tahu mengucap 2 kalimat syahadat. Di sanalah. Jadi kenapa kami ingin merayakan Maulid dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar Kampung Jawa ini, supaya ingin memberikan mengingatkan sejarah ini. Kita orang Islam, orang Indonesia, tapi tidak tahu sejarah Islam. Makanya kami, apalagi adik-adik saya ini, anak-anak saya masih kecil-kecil ini, ingat tak ya? Ingat, dengan datang ke Maulid Pasai ini berarti adik tahu Pasai, tahu sejarah Pasai. Apa itu sejarah Pasai? Sejarah Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama di Republik Indonesia ini, bahkan di Asia Tenggara. Nah, itu diingat, dicamkan. Minimal malam ini saya sudah berhasil menanamkan di dalam dada anak-anak saya, di dalam dada ibu-ibu yang tercinta ini, bahwasanya ibu sudah tahu apa itu Pasai, di mana bergerak pertama sekali Islam di Republik ini. Itulah tujuan kami. Selain memang tujuan utama adalah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan dipaparkan, akan diceritakan oleh Ustadz kita nanti. Untuk tidak memperpanjangkan pidato saya sampaikan saya, nanti untuk masalah Maulid, riwayat Maulid nanti akan disampaikan oleh Ustadz Zainal. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan anak saya yang saya cintai, ingat itu pesan saya, ketahuilah itu masalah Pasai. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dari sejak Rasulullah berada di dalam kandungan, Rasulullah sudah kehilangan ayahnya. Pada saat Rasulullah kecil, belum mencapai 6 tahun, kehilangan ibunya. Jadi kalau ditanya siapakah anak yang paling sedih, yang paling kesepian, tidak punya ayah, tidak punya ibu, sedikit teman, dan tidak banyak harta, ya Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya miskin, orang tua saya meninggal di usia berapa? 11 tahun. Rasulullah kehilangan ayahnya di dalam kandungan. Ibu saya meninggal usia berapa tahun? 15 tahun. Rasulullah 7 tahun ibunya meninggal. Bagaimana kondisi Rasulullah di saat sedih? Dia ingin datang ketemu ayahnya, ayahnya tidak ada. Dia ingin bercerita, ingin dibelai oleh ibunya, ibunya tidak ada. Sehingga Rasulullah menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan ceritanya, menyampaikan gundah gulananya kepada siapa? Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku.
hidupku. Selalu ku tinggalkan engkau dengan hilafku. Ku balas segala kemurahanmu dengan keburukan. Tiada pernah ku menyadari semuanya. Sekali lagi kami dari Pasar Serato Aceh Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berada pada malam hari ini, terutama baik ataupun anak-anak yatim yang kami cintai. Semoga apa yang kami lakukan ini mendapat rizal dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkahan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya